Om Swastiastu. Selamat pagi semesta. Berjumpa dengan saya Adi Acarya Adidharma, seorang pelaku spiritual Bali modern. Di pagi yang cerah ini, saya akan berbagi renungan. Beberapa bulan kita telah melewati masa-masa yang sangat sulit. Hampir setiap pelosok dunia, setiap orang pikirannya dibebani oleh hal-hal yang negatif, seperti kekecewaan, kesedihan, ketidakpercayaan, ketidakkepastian. Karena pandemi ini, pandemi Corona COVID-19 ini telah menjalar ke seluruh dunia. Nah, dengan adanya pikiran-pikiran yang negatif itu, timbullah beban-beban pikiran, sehingga pikiran-pikiran kita, pikiran-pikiran manusia menjadi kacau, menjadi sangat tertekan. Nah, dengan kejadian ini, saya merenung. Mari kita berenung bersama. Sebenarnya, kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi beribu-ribu kali sejak semesta ini diciptakan, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan Maha Sempurna. Kenapa saya katakan Tuhan Maha Sempurna? Karena Tuhan selalu menciptakan dualitas. Seperti tetua-tetua kita, leluhur-leluhur kita mengatakan dualitas itulah ruwa binedo. Apa itu ruwa binedo? Ada putih, ada hitam, ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif, ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kalau kita ingin sempurna, maka seimbangkanlah dualitas ini. Karena Tuhan adalah Maha Sempurna. Maka kita, manusia, pasti bisa menyempurnakan. Karena apa? Karena kita adalah percikan terkecil dari Tuhan. Kita adalah Atma. Maka dari itu, mari kita seimbangkan. Berikan porsi yang sama di dua sisi. Nah, apapun yang terjadi saat ini, itu disebabkan oleh Tuhan. Karena seperti daun jatuh pun, itu karena beliau Tuhan. Maka apapun yang terjadi saat ini, kita percaya bahwa itu atas kerja beliau. Seperti sejarah atau
di buku-buku kita baca, zaman ini sudah ada dari zaman dahulu. Terus ada perubahan-perubahan. Sehingga saat ini kita namai zaman transisi. Zaman transisi itu apa? Seperti cerita Bratayuda. Di sana ada dua keluarga yang bertikai. Ada Pandawa. Pandawa yang kita ketahui adalah mereka adalah Dharma. Korawa adalah Adharma atau Kuruka. Pandawa hanya 5 orang. Korawa 100 orang. Secara realita, secara hitung-hitungan, pasti yang 5 kalah. Tetapi kenyataannya tidak. Dalam cerita itu diungkapkan sang Pandawa dinakoda oleh Arjuna, dipimpin oleh Arjuna, bisa memenangkan. Bahkan Korawa yang 100 orang dan bahkan dibantu oleh raja-raja di sekitar, dan juga dibantu oleh bala tentara yang dipunyai oleh Sang Krishna. Dan Pandawa hanya dibantu oleh Sang Krishna. Siapa itu Krishna? Pasti semua sudah tahu. Krishna adalah Awatara. Awatara yang turun. Awatara adalah titisan dan kepada Tuhan yang berwujud manusia. Atau Awatara bisa berwujud binatang atau yang lain. Nah, di cerita itu diceritakan Krishna sebagai Awatara yang selalu memberikan petuah-petuah kepada Arjuna atau Pandawa. Dan Arjuna atau Pandawa percaya bahwa saat peperangan itu Krishna memberikan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, kebaikan-kebaikan tentang bagaimana menjalankan dharma. Dan Arjuna, Pandawa berserah diri kepada Krishna. Sehingga apa terjadi? Mereka bisa memenangkan peperangan itu. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil dalam situasi saat ini kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi, akan selalu memberikan kenyamanan kepada alam semesta dan isinya ini. Nah, pada zaman situasi ini kita harus berserah diri. Kita wajib berserah diri kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan Tuhan sebagai Maha Penghukum. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu sebagai Maha Penghukum, maka kita akan selalu merasa diri kita terhukum. Nah, dalam renungan ini kita percaya adalah Tuhan sebagai Maha Pengasih, Penyayang, Pelindung. Dalam situasi pandemi ini, Sang Yang Corona yang kita percayai saat ini hadir di muka bumi ini, itu pertanda adalah pergantian zaman. Karena dari dulu ada pergantian zaman dari zaman ke zaman, dan saat ini kita ada di zaman Kaliuga, dan ada pergantian zaman menuju zaman Satyayuga atau zaman keemasan. Kita yang sangat percaya bahwa Corona atau COVID-19 ini adalah penjelmaan dari beliau, dari Tuhan itu sebagai Awatara. Karena di zaman ini
dari sejarah, dari buku, dari tua kita membilang zaman ada awatara yang bernama awatara Kalki yang turun. Nah, saya sangat percaya, kita sangat percaya bahwa COVID-19 ini atau corona virus ini adalah penjelmaan daripada awatara Kalki. Nah, apa itu awatara Kalki? Perlu kita ketahui. Awatara Kalki adalah seorang yang mengendarai kuda putih dan bersenjatakan atau mengunus pedang. Nah, apa hubungannya dengan COVID-19 ini? Hubungannya adalah COVID adalah seorang diri. Dalam gambaran daripada awatara Kalki itu, dia mengendarai kuda. Kenapa harus kuda? Karena di zaman dahulu lari tercepat adalah kuda, maka dilambangkan dengan binatang kuda. Terus kenapa seorang diri? Ya, karena virus ini seorang diri menghadapi masalah ini, menyelesaikan segala masalah yang ada di bumi ini. Terus mengapa mengunus pedang? Nah, pedang itu menjimbulkan, membasmi semua keangkaran murkaan. Nah, dulu pada zaman Mahabharata, perang Bharata juga, 5 Pandawa, 5 bersaudara ini Pandawa, Arjuna dibantu oleh awatara Krishna membasmi keangkaran murkaan di sana, kesewenang-wenangan daripada Korawa. Kalau itu dibiarkan oleh Tuhan, tidak diturunkan Krishna sebagai awatara, maka dunia ini akan hancur. Tuhan tidak mau dunia ini hancur, maka Tuhan itu menurunkan awatara pada saat itu. Nah, sekarang hubungannya saat ini apa? Kenapa saya berpendapat, kita yang berpendapat bahwa Corona 19 ini adalah titisan awatara Kalki. Kita bisa lihat dalam beberapa bulan ini, bahkan hampir 2 tahun, Corona bisa meluluh lantahkan dunia ini. Seorang diri. Dan banyak orang meninggal. Tetapi yang meninggal itu siapa? Orang yang meninggal itu orang yang tidak ada penyakit, atau orang yang tidak percaya diri dengan keberadaan Tuhan itu. Di renungan ini saya akan berbagi juga bahwa dengan adanya Corona 19 ini, kita percaya bahwa keadaan ini akan pasti kembali, tetapi kita perlu proses. Nah, di saat ini, marilah kita percaya kepada Tuhan. Bahkan sekarang pemerintah kita dokter-dokter, ahli-ahli kesehatan susah sekali memberantas virus ini. Mereka kewalahan. Dan maka saya dalam renungan ini harus percaya kepada mereka-mereka, dan kita harus percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu adalah maha segalanya. Seperti kita, di ajaran kita sudah mempunyai pegangan hidup yang dulu kita pelajari atau kita dengarkan. Kita punya Pancasila. Apa itu Pancasila?
Pancasila atau ini yang kita wajib kita lewati dalam kehidupan ini. Apa itu? Yang pertama itu ada yang namanya Brahman. Apa itu Brahman? Brahman adalah Tuhan. Ide sayang sang kami para numadi. Mereka yang membuat dunia ini. Mereka yang membuat alam semesta ini, membuat kehidupan ini. Kita sangat percaya dengan beliau. Yang kedua, Atma. Setiap di kehidupan ini, setiap manusia, binatang, tumbuhan, itu ada Atma yang menjiwai. Karena Atma itulah bagian daripada kecil daripada Tuhan. Maka kita saya sekali kita adalah bagian daripada Tuhan. Karena ada Atma. Atma adalah sinar suci daripada desanya. Yang ketiga itu apa? Karma. Karma yang dimaksud karma pala. Kita percaya dengan karma. Apa itu karma? Apa yang kita perbuat saat ini, kalau kita berbuat sesuatu yang baik, menanamkan benih-benih yang baik dalam kehidupan ini, niscaya pahala yang atau buah yang kita terima di kemudian hari adalah buah yang baik juga, karma yang baik juga. Dan juga apa yang kita petik saat ini adalah hasil dari apa yang kita tanamkan, karma yang dilakukan atau kehidupan yang sudah lewat kita, apa yang kita tanam dan berbuat. Kebaikan yang kita buat adalah kebaikan yang kita terima saat ini. Maka dari itu, dalam renungan ini, marilah kita semaksimal mungkin melakukan suatu karma yang baik, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang baik. Terus yang keempat adalah punarbhawa atau reinkarnasi. Apa yang dimaksud dengan punarbhawa? Kita sangat percaya bahwa kelahiran ini adalah berulang-ulang, beribu-ribu kali. Dan kita sangat bersyukur lahir ke dunia ini menjadi seorang manusia. Maka dalam kehidupan ini, marilah kita berkarma baik agar kehidupan kita ini atau reinkarnasi, kalau memang kita harus berreinkarnasi lagi, kita menjadi manusia yang lebih baik, sehat jasmani, sehat rohani. Tetapi dalam kehidupan ini, bila mana kita melakukan karma-karma baik, menyamai daripada kebesaran daripada Tuhan, hampir niscaya kita akan menjadi moksha. Karena Pancasila yang kelima itu adalah moksha. Moksha yang kita akan nantikan adalah apa yang dimaksud moksha? Moksha bagaimana kita bahagia dalam melakukan segala sesuatu, bahagia menerima apapun, karena takaran daripada moksha adalah bahagia dalam kehidupan ini dan bahagia dalam menjalani kehidupan ke depan atau dalam kematian. Tuhan Maha Sempurna. Tuhan bisa memberikan apapun yang kita. Kita harus mengerti Tuhan itu siapa, Tuhan itu di mana, apa wujud daripada Tuhan itu. Dalam renungan ini, saya berbagi kepada teman-teman, Tuhan berwujud cahaya. Tuhan ada berwujud dan ada yang tidak berwujud. Tuhan adalah sumber kesucian. Tuhan adalah sumber cahaya. Tuhan adalah sumber karunia.
Tuhan adalah sumber segala-galanya. Maka dari itu, bila kita percaya bahwa Tuhan ada di diri kita, maka dari itu, apapun yang terjadi, itu sudah kehendak dari Beliau. Maka kita wajib berpasrah diri. Seperti kita sama dengan alam semesta. Bagaimana kita respect pada alam semesta. Bagaimana kita menghargai Beliau. Menghargai alam semesta ini. Maka jiwa-jiwa kita akan menjadi suci. Nah, bagaimana wujud Tuhan itu? Seperti itu wajib tahu. Tuhan itu berwujud dan ada di setiap kehidupan. Ada pada orang tua kita, ada pada adik dan kakak kita, ada pada saudara-saudara kita, ada di setiap kehidupan, bahkan ada di guru-guru yang memberikan pengetahuan, di Maha Guru. Seperti dalam suatu mantra, dua mewah mata kita dua mewah bandus dua mewah widyam drawinam dua mewah sarwam mama dewa. Nah, Tuhan ada pada orang tua, Tuhan ada pada kakak adik dan saudara, Tuhan ada di teman-teman, Tuhan ada di guru-guru kita yang berikan pengetahuan, Tuhan ada di setiap kehidupan, dan bahkan Tuhan ada di musuh-musuh kita. Maka kita wajib setiap kehidupan ini, alam semesta ini, berista-isnya kita hormati Beliau. Kalau kita bisa menghormati beliau-beliau ini, maka kita sudah merasakan bagaimana moksa dalam kehidupan ini. Nah, sekarang apa hubungannya kita dengan Tuhan itu? Kita percaya bahwa tubuh kita terdiri pada 5 elemen yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Ya. Apa itu Panca Mahabhuta? Tubuh kita tersusun daripada tulang, otot yang ada di alam semesta kecil. Di alam semesta luar atau besar itu ada tanah. Maka dari itu tanah yang ada di tubuh kita sama yang ada di tubuh kita. Terus yang kedua ada apa? Ada api di luar. Kita juga punya panas tubuh. Terus di luar ada air. Kita juga punya air di sini. Di keringat kita, darah kita. Seluruh yang ada di tubuh kita yang berupa air itulah sama seperti air yang ada di luar kita, di alam semesta. Terus ada udara yang kita hirup, memberi kehidupan. Dalam tubuh kita ada udara. Di luar juga ada udara. Terus yang terakhir ada rongga kosong. Apa itu rongga kosong? Di luar sana juga ada kekosongan. Di dalam kehidupan kita juga ada kekosongan. Dari itu kita sebagai manusia yang terdiri dari Panca Mahabhuta, apa yang ada di tubuh kita dan juga ada di alam semesta. Terus bagaimana untuk bisa melewati kehidupan ini pada masa pandemi? Seperti cerita dalam cerita Mahabharata, Pandawa berserah diri kepada Sang Krishna, Awatara Krishna. Sama, kita harus berserah diri kepada Awatara yang ada, yang kita percaya saat ini adalah Tuhan yang kita percaya. Sang Corona pasti akan melindungi kita juga.
Karena kita percaya bahwa darah itu ada saja. Karena kita akan mengalami perubahan dari zaman Kaliuga menuju zaman Satya Yoga, zaman permasa. Terus kita saat ini, karena tubuh kita terdiri daripada badan, pikiran, dan jiwa. Saat ini banyak pikiran-pikiran manusia yang sangat luar biasa karena kehebatan daripada pemikiran mereka yang sangat semerta, maka keluarlah ego-ego mereka. Kita bisa lihat berapa bulan atau berapa tahun ini karena keegoan manusia itu, mereka karena mempunyai pemikiran kehebatan, karena kepintaran atau kehebatan pikiran itu datang dari pemikiran-pemikiran alam semesta. Nah, apa yang terjadi beberapa bulan lalu? Bahkan ada, kita bisa baca, saya lihat ini, dengan keegoan pikiran itu mereka mau membuat cloning manusia, membuat matahari, membuat bulan. Itu sudah melebihi, sudah over, keegoannya sudah luar biasa. Nah, inilah sekarang sang corona ini, dia dengan sendiri membunuh keego-egoannya, menurunkan ego-ego ini dalam beberapa bulan kita itu diam, menurunkan keegoan kita. Kita bisa merenung, dan saya tidak merenung berbagai itu. Yang kedua, kita membunuh jiwa. Saya percaya jiwa itu adalah atma. Atma adalah percikan atau sinar suci daripada Tuhan itu berada. Dengan kita bisa menyelaraskan tubuh kita daripada Pancamahabhuta, menyelaraskan dengan Pancamahabhuta yang ada di alam semesta ini, dan pikiran kita bisa kita selaraskan dan selalu berserah diri kepada beliau. Terus jiwa kita, atma kita, dengan kita bisa menyelaraskan ketiga-tiga ini, maka saya percaya, saya sangat percaya bahwa kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan saat ini. Apapun masalah yang ada saat ini, kita bisa lewati karena kita percaya Tuhan itu ada. Maka apa tujuan hidup kita? Kebahagiaan saat ini dan kebahagiaan di kemudian hari atau saat meninggal, kita bisa terwujud yang disebut dengan moksa jagat tidak. Nah, itulah renungan di pagi ini, agar teman-teman bisa memakai renungan ini untuk referensi, untuk bisa melewati hari-hari kita, agar hari-hari kita selalu diberkahi oleh kesehatan, kebahagiaan. Om Santi Santi.